Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Maaf ada terlambat karena ada gangguan teknis, terganggu akunnya. Puji Tuhan sudah bisa kembali dengan baik. Sekarang mari kita satukan hati kita. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa punya kesempatan kembali untuk mendengarkan kebenaran firman yang terus memperlengkapi kami, khususnya hari-hari minggu terakhir ini. Kami belajar tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang nyata dalam hidup kami. Kami mau semakin nyata Tuhan, sehingga kematian manusia lama kodrat dosa kami boleh mengalami kematian dan kami hidup selama-lamanya dalam kodrat ilahi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam ini kami mau mendengarkan kebenaran firman. Terlebih dahulu kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terimalah persembahan kami. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan.
hidup kami Tuhan, menjadi seperti Engkau menjadi tujuan hidup kami. Dan untuk itu Engkau datang, lahir, mati, dan bangkit untuk kami Tuhan, supaya Engkau bisa mengangkat kami dari lumpur dosa, dari budak dosa menjadi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang bertumbuh sampai dewasa, sehingga kami bisa menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Karena Engkau akan mempersunting kami. Ya Yesus Tuhan Raja, kami harus sejenis dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Rancangan-Mu yang agung dan mulia, biar kami lewat kebenaran firman Tuhan malam ini semakin paham dan mengerti atas tujuan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk telinga yang mendengar. Terima kasih untuk hati yang memahami, dan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang terus berjuang untuk mengerti pikiran Bapa dan mau melakukannya. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi maaf terlambat karena ada gangguan teknis di akun saya. Jadi dirubah Bapak Ibu. Nah, kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan dalam 2 minggu terakhir ini, yaitu tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ribuan tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, Yesus telah menggenapinya. Kita tidak perlu lagi meragukan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan dia naik ke sorga, dia turun, dia berjanji dia akan datang kembali. Nah, itu kita tidak perlu meragukannya lagi. Nah, supaya kita semakin memahaminya, mari kita lihat sejarah di dalam Alkitab sebagai bahasa tipologi yang pernah dilakukan oleh Tuhan kepada Abraham. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Abraham, dan dalam ketaatan Abraham melakukan, yaitu mempersembahkan anaknya Ishak. Dan ketika dia taat, maka Tuhan berjanji untuk kedua kalinya bahwa dia akan memberkati Abraham, dan kita sebagai anak-anak Abraham akan diberkati sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Demikian janji Tuhan. Oleh karena ketaatan Abraham, ini tindakan profetik daripada Abraham. Bahasa tipologi Alkitab, ketaatan Abraham menyerahkan anaknya yang tunggal. Jadi itu yang dipakai oleh Bapa di sorga. Ketaatan Bapa di sorga menyerahkan anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga melalui Tuhan Yesus digenapilah semua janji-janji Bapa kepada Abraham. Nah, sekarang mari kita buka kitab Kejadian pasal yang ke-22. Kita baca ayat pertama sampai ayat 19. Cukup panjang ya Bapak Ibu ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Judulnya kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal. Anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria
dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkannya serta melakukannya. Kita akan belajar tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dari peristiwa Tuhan menguji iman Abraham. Nah, mari kita perhatikan. Ini adalah, sekali lagi saya ulang, bahasa tipologi daripada Bapa di sorga menyerahkan anaknya yang tunggal. Nah, kalau kita lihat, waktu Tuhan berfirman kepada Abraham, itu sama seperti Tuhan berfirman kepada Abram sebelum dia menjadi Abraham namanya, waktu dia diutus untuk keluar dari Ur Kasdim. "Pergilah ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu."
Di sini juga ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu, sebelum kita belajar tentang pribadi dari Abraham ini, kira-kira kita bisa membayangkan enggak peristiwa yang terjadi kepada Abraham ini, gimana kira-kira kalau terjadi kepada kita, tetapi di zaman dulu. Kita kan tahu tentang pribadi Abraham ini karena kita sudah baca di Alkitab. Orang-orang Yahudi juga tahu bapak mereka disebut Bapak Abraham karena terus diceritakan berulang-ulang di sinagoge, di rumah-rumah oleh orang tua daripada bapak-bapak orang Yahudi. Menceritakan, rajin mereka ceritakan. Nah, sekarang bagaimana kejadiannya kalau ini terjadi kepada kita pada saat ketika terjadi kepada Abraham? Bagaimana kira-kira? Kita disuruh pergi mempersembahkan anak yang kita kasihi. Oh, anak yang kamu kasihi loh. Nah, coba Bapak Ibu. Kita bandingkan kepada Kejadian pasal 18. 4 pasal sebelumnya. Ketika malaikat Tuhan datang untuk membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Nah, lihat bagaimana Abraham membela mati-matian. Sampai 5 kali dia bersyafaat. Dari 50 sampai 10 orang. Kalau ada orang benar di Sodom dan Gomora, apakah engkau mau membatalkan hukumanmu kepada Sodom dan Gomora? Sampai 5 kali. Nah, pertanyaannya, waktu Tuhan meminta anaknya yang tunggal untuk dipersembahkan kepada Tuhan, kenapa Abraham tidak nego? Kenapa waktu Sodom dan Gomora, di mana ada keponakannya Lot di situ, keluarganya, tapi itu keluarganya pun keponakannya. Dan itu dibela kalau ada 10 orang. Nah, coba kita berpikir Bapak Ibu. Waktu Sodom dan Gomora mau diberitahukan oleh Tuhan, Tuhan berkatakan demikian. Kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian pasal 18, bagaimana aku mungkin mau menghukum Sodom dan Gomora tanpa memberitahukan kepada Abraham. Nah, waktu itu Abraham menjamu, memotong korban bakaran. Dijamulah malaikat Tuhan yang sebetulnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi waktu Tuhan menyampaikan kepada Abraham bahwa dia akan datang untuk menghukum Sodom dan Gomora, dia kan nego. Nah, sepantasnya enggak bahwa dia juga nego kepada Tuhan ketika Tuhan meminta anaknya yang tunggal untuk dipersembahkan. Tuhan, bisa enggak yang lain Tuhan? Kenapa harus anak yang kukasihi? Dan Abraham punya 2 kali kesempatan untuk nego. Yang pertama, ketika taruhlah siang atau sore atau malam, dia mendengar firman Tuhan pertama kali, dia disuruh untuk mempersembahkan Ishak. Alkitab tidak memberitahu. Nah, tetapi sebelum malam, disitulah kesempatan harusnya Abraham nego. Lalu yang kedua, ketika dia sudah bergerak pagi-paginya, dan Alkitab menuliskan 3 hari ketika dia sudah berjalan menuju Bukit Moria, maka kelihatanlah. Artinya dia punya kesempatan 3
3 kali 24 jam untuk nego sama Tuhan. Tetapi pertanyaannya lagi-lagi, kenapa Abraham tidak nego? Sama seperti dia nego supaya Tuhan tidak menghancurkan Sodom dan Gomora dengan belerang, dengan api dari langit. Kenapa? Ini pertanyaan yang cukup mungkin menjadi pertanyaan bagi kita. Dan juga kita sudah banyak mendengar selama ini bahwa dia tidak pernah sharing, tidak pernah cerita kepada istrinya Sarah. Kalau dia cerita kepada istrinya Sarah, mungkin malam itu dia sudah membawa lari Ishak. Wah, ini sudah gila bapakmu ini, kira-kira begitu. Tetapi coba kita lihat betapa taatnya Abraham. Nah, mari kita selidiki apa yang membuat Abraham taat. Padahal ada peluang dari dia 2 kali untuk nego sama Tuhan. Dan ini pernah dilakukan dalam Kejadian 18. Bahwa dia nego sampai 5 kali kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengurungkan niatnya untuk menghukum Sodom dan Gomora. Tetapi waktu Tuhan meminta anak yang tunggal, yaitu Ishak, anak yang dikasihi, dia sama sekali tidak nego. Nah, sering sekali kan kita begitu. Kalau Tuhan meminta sesuatu dari kita yang sangat berharga, kita sering kali ngeles. Oh iya Tuhan, tetapi kali ini aja ya Tuhan ya. Jangan ya Tuhan ya, nanti lain kali lah. Kita sering kali ngeles. Kalau disuruh mengampuni orang, waduh, janganlah sekarang Tuhan ya, nantilah. Makanya Tuhan tidak singkapkan Bapak Ibu. Kenapa sesuatu tidak Tuhan singkapkan? Karena kita belum berubah. Nah, lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi bagi Abraham ketika 2 kali kesempatan itu, sebelum sampai di Bukit Moria, apa yang terjadi? Coba kita baca ayat yang kelima dari Kejadian pasal 22. Ketika mereka sudah sampai, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Coba lihat Bapak Ibu. Apa yang membuat Abraham yakin ngomong kepada kedua bujangnya itu? Bahwa dia akan pergi sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Padahal Tuhan jelas menyuruh bahwa Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban. Tapi bahasa Abraham mengatakan, kami akan sembahyang. Lalu kami akan kembali kepadamu. Apa dasar pemikiran daripada Abraham sehingga dia berani ngomong kepada bujangnya seperti itu? Ini yang perlu kita pelajari, sehingga kita bisa mengerti dan memahami kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah sesuatu jalan yang pasti. Sekali lagi Bapak Ibu ya, ini statementnya. Kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah sesuatu jalan yang pasti. Tidak menduga-duga. Disitulah letak keluar biasaan dari Abraham. Dia berhasil menundukkan pikirannya. Karena dalam 2 kali kesempatan itu, pasti pikirannya berkeliaran kemana-mana. Pasti dia mungkin mau mengajak Tuhan nego.
Pasti dia berkata mungkin kepada Tuhan di tengah jalan, Tuhan, ya kalau bisa ya, sama seperti Yesus nego kepada Bapa di sorga, kalaulah bisa cawan ini lalu daripada aku, tetapi jangan kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Kita pun sering sekali nego, tetapi tindakan Abraham inilah yang perlu kita pelajari supaya kita bisa mengerti proses kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Kata sembahyang itu berasal dari kata worship. Disinilah pertama kali dituliskan di Alkitab kata worship. Nah, lihat Bapak Ibu, di zaman Abraham mengorbankan anak kepada dewa Moloch itu sudah biasa. Sudah biasa. Apalagi anak yang sulung. Dewa-dewa mereka meminta supaya dipersembahkan setiap anak yang sulung dari orang-orang penyembahan berhala. Dan itu saking biasanya, bapa mamanya tega menyaksikan anaknya dikorbankan berkelojotan di atas api. Itulah penyembahan kepada dewa Mesir, dewa Moloch. Nah, lihat Bapak Ibu. Saking biasanya kehidupan seperti itu yang sudah biasa ditonton oleh Abraham, tetapi dia mengenal Allahnya dengan benar. Nah, lihat apa dasar pemikiran Abraham ketika dia berani mengambil kesimpulan dan berkata kepada bujangnya bahwa mereka akan kembali. Nah, kita baca Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Kita baca, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Inilah dasar pemikiran Abraham. Coba lihat, perhatikan Bapak Ibu ya. Waktu dia punya kesempatan nego sama Tuhan, tetapi dia berhasil menundukkan pikirannya bahwa Tuhanlah yang memberikan janji bahwa lewat Ishaklah dia memperoleh keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Itu satu pegangan. Artinya, kalau Ishak pun mati dipersembahkan oleh Abraham, Tuhan tidak mungkin tidak menggenapi janjinya lewat Ishak, tidak lewat Ismail, tetapi lewat Ishak, yang artinya dia percaya sekalipun Ishak mati, Ishak bisa dibangkitkan. Ini dasar pemikiran daripada Abraham. Sehingga dikatakan, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi dia berhasil menundukkan pikirannya. Sekalipun yang dilakukan oleh Tuhan kepada Abraham sepertinya kontradiksi.
Tuhan memberikan janji, memberikan anak. Lalu oleh Ishak dia akan memperoleh keturunan. Sebanyak pasir di laut dan bintang di langit. Tetapi di tengah jalan Tuhan meminta anaknya supaya dikorbankan. Dikorbankan artinya dibunuh. Ini kan seperti kontradiksi ini. Tuhan berfirman. Seperti kontradiksi. Nah, seringkali Tuhan berjanji kepada kita, aku akan memberkati engkau. Aku akan menyertai engkau sampai ke akhir zaman. Tetapi di tengah jalan kita mengalami proses. Kita mengalami ujian. Nah, Tuhan, di mana perlindunganmu? Di mana penyertaanmu? Padahal lewat proseslah Tuhan nyatakan jalan-jalannya. Kalau tidak ada proses, kalau tidak ada ketaatan, kalau tidak ada perubahan, Tuhan tidak akan membukakan rahasia ini. Nah, lihat, ketika Abraham taat, dia melangkah keluar, dia taat memenuhi panggilan Tuhan untuk menyerahkan anaknya yang tunggal. Di situ letak ketaatan pertama daripada Abraham. Waktu dia taat sampai dia melihat Bukit Moria itu. Nah, lihat, Tuhan bukakan pengertian kepada dia bahwa Tuhan sanggup mengembalikan mereka kepada bujangnya kembali. Jadi ketaatan itu membuka pengertian. Nah, seringkali kita berkata, Tuhan, kenapa enggak ngomong engkau dari dulu, Tuhan? Memang dari dulu Tuhan belum ngomong karena kita belum berubah, karena kita belum taat. Kita seringkali menuntut supaya Tuhan menyingkapkan jalan-jalannya. Padahal kita belum taat. Kita belum mau berubah. Ini letak rahasianya Bapak Ibu. Nah, kalau kita menangkap ini, ketaatan akan membuat perubahan. Dan akan menyingkapkan jalan-jalan Tuhan. Nah, sama seperti yang saya katakan minggu-minggu yang lewat. Waktu kita mau mengalami kematian, lalu kita akan mengalami kebangkitan. Hidup untuk Yesus selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengalami kematian, kita waktu mengubah satu kebiasaan dari berbohong untuk jujur. Waktu kita taat, ada kesempatan untuk mengalami perubahan. Ada kesempatan untuk digoda supaya kita hidup jujur atau hidup bohong lagi. Nah, di sini kita taat. Kita taat melakukan perubahan. Nah, di sini Tuhan akan menyingkapkan rahasianya yang baru. Bahwa kita akan mengalami hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya. Nah, coba kita lihat 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Waktu kita taat, mengalami kematian karena Kristus, kita pun akan mengalami pengertian yang baru. Kita bisa hidup untuk Kristus. Coba kita sampaikan ini kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Gila lu, masa hidup untuk Tuhan, hidup untuk diri sendiri aja belum bisa. Nah, itu kan tidak bisa disingkapkan. Tanpa ketaatan, tanpa percaya kepada Tuhan, tanpa kita mengalami kematian karena Kristus, kita tidak akan bisa hidup untuk Dia. Nah, coba orang-orang Kristen biasa dikatakan seperti ini, wah, kita ini masih hidup dalam daging loh. Kita ini kulit kita bukan dari kaleng loh, tetapi masih dari daging, kalau dicubit masih sakit. Ada banyak alasan bagi kita supaya kita tidak bisa hidup untuk Tuhan. Ada banyak alasan bagi kita
supaya kita berkata, wah susah sekali hidup untuk Tuhan. Nah itulah alasan-alasan yang kita lakukan ketika kita belum sadar sebetulnya bahwa kita mati dalam Kristus. Tanpa kita mengalami kematian di dalam Kristus, kita tidak bisa hidup untuk Kristus. Amin Bapak Ibu. Nah lihat, dan peristiwa inilah yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Lalu Bapa mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah lihat, apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib? Ketaatannya kepada Bapa. Sama seperti Ishak berkata, Bapa, di sini sudah ada kayu dan ada api. Nah lihat, di manakah korbannya? Abraham dapat dari mana sih pewahyuan itu? Bahwa Allah lah yang menyediakan korban untuk dia untuk dibakar. Dari mana sih pewahyuan itu? Padahal jelas Tuhan berfirman bahwa Ishak anaknya yang tunggal lah yang dikorbankan. Dari mana? Dari mana? Itulah artinya bahwa waktu dia taat melakukan kebenaran firman Tuhan, waktu dia taat melakukan perintah Tuhan, Tuhan singkapkan bagi dia. Itu artinya bagi kita yang mati bagi Kristus, kita akan hidup bersama dengan Kristus. Tuhan akan singkapkan kebenaran demi kebenaran bagi kita supaya kita bisa hidup untuk Kristus. Nah lihat Bapak Ibu, saya akan giring kepada apa makna kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita hidup di akhir zaman. Lihat Bapak Ibu, sama seperti Abraham menerima janji Tuhan bahwa lewat Ishaklah dia akan menjadi bapa banyak bangsa, menjadi bapa orang beriman, menjadi bapa yang memberkati banyak bangsa. Keturunannya akan sebanyak pasir di laut dan bintang di langit. Nah lihat, ketika Tuhan menyuruh dia untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, sepertinya dua perintah Tuhan ini kontradiksi. Tetapi Abraham, waktu dia taat melakukannya, Roh Kudus membuka rahasia kebenaran firman Tuhan bagi dia. Bahwa janji Tuhan, bahwa firman Tuhan tidak mungkin berlawanan. Makanya dia mengalami pengertian. Kalaupun anaknya jadi dikorbankan, jadi dibunuh, jadi mengalami kematian, dia percaya bahwa Bapa sanggup membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, kapan rahasia ini terbuka bagi dia? Ketika dia taat melakukan. Jadi ketaatan kita melakukan itu artinya kita mau mengalami proses kematian Kristus. Di sanalah Tuhan singkapkan bagaimana kita hidup untuk Kristus kekal selama-lamanya. Nah, aplikasinya adalah ketika kita mau mematikan kodrat dosa, kuasa dosa, lewat kesempatan demi kesempatan yang diizinkan Tuhan datang kepada kita. Waktu kita memilih rela kehilangan nyawa, maka kita akan mendapatkan nyawa yang baru. Amin Bapak Ibu. Saya tidak tahu Bapak Ibu masih ingat enggak, waktu kami masih memiliki satu orang anak, Sharon. Waktu itu di Bengkong tahun 2000 ya. Waktu itu Sharon step. Dia panas, demam tinggi. Lalu kami berdua dengan istri berdoa. Sudah diganjal pakai sendok di lidahnya supaya tidak kegigit lidahnya. Nah tiba-tiba Tuhan ngomong melalui saya. Iman Abraham, iman Abraham, iman Abraham. Oh saya langsung ambil anak saya,
Sharon, langsung saya datang kepada Bapa di surga. Aku menyerahkan anakku Sharon ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di situ langsung istri saya pingsan. Wah, saya jadi kelabakan. Saya sedang menyerahkan anak saya kepada Tuhan, istri saya pingsan. Nah, setelah saya lakukan itu, saya ambil teh manis, saya minumkan ke istri saya. Dia bangun. Seketika itu juga anak saya Sharon sembuh dari demam yang tinggi. Lihat Bapak Ibu, ketaatan itu akan menghasilkan berkat. Sekalipun tujuannya bukan untuk berkat. Saya tidak ada pikiran untuk anak saya sembuh waktu itu malam itu. Tidak ada. Yang jelas saya taat waktu ada suara di dalam hati saya. Iman Abraham, iman Abraham, iman Abraham. 3 kali saya dengar suara itu. Saya dengan taat melakukannya. Yang saya ingat adalah Abraham mempersembahkan Ishaknya. Dan waktu itu anak kami, anak yang kami kasihi, masih 1 orang. Kami persembahkan. Saya ingat istri saya pingsan waktu itu. Tidak sadarkan diri. Waktu saya menyerahkan anak saya Sharon. Tetapi apa yang terjadi? Malah Tuhan menyembuhkan. Coba lihat. Mungkin kita Bapak Ibu. Mungkin ya. Kita akan diminta Ishak kita. Orang-orang yang kita kasihi. Benda-benda yang kita kasihi. Jabatan, harta, uang. Apa saja yang menjadi Ishak bagi kita. Apa saja yang menjadi keterikatan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan mau memberikan nyawanya yang baru. Yaitu kodrat ilahi. Dia akan meminta kodrat dosa itu. Keterikatan kita kepada hal-hal dunia. Dia akan minta itu. Supaya kita rela kehilangan nyawa. Dan kita akan mendapatkan nyawa yang baru. Amin Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bahwa Engkau mengajarkan kami malam ini. Supaya kami rela mempersembahkan Ishak kami. Lambang kematian kami bersama dengan Kristus. Supaya kami rela kehilangan nyawa. Supaya kami rela Tuhan. Kehilangan kematian kodrat dosa manusia lama kali. Supaya kami memperoleh nyawa yang baru. Yaitu kodrat ilahi yang Kau sediakan bagi kami. Kodrat ilahi itu adalah benih ilahi. Yang terus kami berikan makan setiap kehendak-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami malam ini. Supaya kami boleh bertindak seperti Abraham. Sama seperti Bapa di surga. Yang rela menyerahkan anak yang tunggal. Anak yang satu-satunya yang Bapa kasihi. Kami pun ajari kami Roh Kudus. Kami pun berkata tidak mudah melakukannya. Tetapi kami mau rela melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur mengalami kemenangan. Kami mengalami kematian dan kebangkitan Kristus. Hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Engkau telah menjamin kami bahwa Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Itu jaminan-Mu kepada kami Tuhan. Kami terima itu di dalam proses perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom. Maaf ya, ada suara-suara gendang, itu tetangga. Ya, Tuhan Yesus memberkati.